sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Beji, Depok. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Penghasilannya hanya 50.000 dan itu harus diputar kembali. Mempunyai pengalaman hidup, pernah memakan nasi kering ketika tidak mempunyai uang untuk membeli beras. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Maaf, Ibu Marsuha bukan? Benar? Ya. Sini, Bu. Nama saya Ibu Marsuha, saya buka warung kecil-kecilan di depan rumah. Jualan kopi, jualan makanan ringan, jualan mie gaul. Penghasilan kadang sehari suka dapat 100.000 termasuk modal. Dan dibelanjain lagi. Rumah Ibu yang mana? Ini rumah saya, Pak. Ini rumahnya. Ibu punya warung? Punya kecil-kecilan. Ini tembusnya ke sini bukan? Ya, itu bukan, ini rumah orang. Oh, rumah orang lagi. Depan. Ibu gimana? Punya usaha, berapa pendapatannya tiap hari? Usaha mas kerja pendapatan tiap hari paling dapat 100.000. Kalau belanja mikil-mikil. Sehari hanya dapat 100.000 saja? Dagang paling ramai dapat 150. Suami Ibu kemana? Meninggal. Kapan Bu Udah meninggal? lama, lagi tahun 2007. Sakit Bu dulunya? Sakit liver. Sakit liver. Walaupun dulu yang nggak bekerja dan akhirnya harus terpanggil, Iya. itu membuat Ibu pasti ada terpukulnya. Iya, cuman kalau di waktu lebaran suka ingat. Pas lebaran suka inget ya? Iya, ingat. Memangnya dulu suami di saat lebaran ngapain aja Bu? Ya enggak, ya biasa sih di rumah keluar masuk ronda, dulu kerjanya ronda. Satpam. Ronda kampung nih, udah rumah ke rumah. Waktu itu suami bekerja berapa pendapatannya? Sebulan waktu itu kan satu rumah dipintain 5.000. Jadi sebulan paling dapat berapa ya, 150 ada. Ibu punya anak berapa?
Tiga-tiganya gimana Bu? Sehat-sehat ya? Tiga-tiganya yang satu kerja di pasar, yang satu kurang, maksudnya ngomongannya kurang ini, yang satu sekolah SMK kelas 2. Tadi ketika saya datang lagi ngobrol sama tetangga, apakah itu kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan? Sehari-hari yang kita lakukan di rumah, Ya. nyuci piring, nyuci baju, ntar sambil ada orang beli, dagang, ada orang beli, tapi selain nyuci piring pun beli, ya ibu bangun, beli. Ya. Biasanya kalau lagi berkumpul dengan tetangga, apa saja yang dibicarakan Bu? Kadang ya curhat-curhatan, kalau lagi sedih, lagi ada apa, curhat-curhatan gitu. Sekarang Ibu sedang dalam keadaan bersedih tidak? Sedih mau daftar ulang anak sekolah besok, habis lebaran daftar ulang 800, kurang lebih 900. Anak Ibu kan semua ada 3. Iya, ada 3. Ya, yang pertama Ibu bercerita sama saya, Iya. anaknya nggak normal ya. Ya, ngomongnya kurang jelas. Ngomongnya kurang ya. jelas. Cuman sekarang posisinya sudah bekerja. Kalau yang kedua enggak kerja, di rumah aja gitu, kelantang-kelantung aja di rumah. Ada orangnya di rumah? Ada. Mana Bu, panggilkan coba, tolong. Ini anaknya Bu, ya? Namanya siapa? Hah? Tie. Tie. Kamu kenapa tidak bekerja bantu ibunya? Kenapa? Ngapa-ngapain dia bisanya main. Hah? Bisanya main. Bisanya main saja. Kamu ini umur berapa? Umurnya 22. Kamu sayang nggak sama ibunya? Sayang. Kalau sayang kenapa nggak bekerja? Memang nggak bisa. Nggak bisa, dia mah nggak yang layani mantu, nggak bisa. Ibunya capek sendiri, cuci piring, masak, ke pasar, cuci baju sendiri semua. Coba sini, kamu di samping ibu. Kamu sayang sama ibu? Iya. Tunjukkan. Mama, tidak mah. Biar mah nggak capek. Kan capek banget kalau ini udah ini ngerasain capek banget, badan pada pegel banget. Ini kan dari sekian ibu cerita punya pengalaman hidup jadi tulang punggung, mempunyai anak yang ini tidak mau bekerja, untuk melakukan pekerjaan rumah saja tidak mau. Lalu anak yang pertama juga kurang sempurna, tapi untungnya dia mau bekerja ya Bu. Iya, sehari ibu kasih 20 buat adiknya sekolah. Ya, berarti dia termasuk kakak yang bertanggung jawab. Iya. Pengalaman hidup ibu yang paling menyedihkan yang ibu nggak pernah lupa apa? Ibu paling menyedihkan lagi bapaknya mau nggak ada ya. Setelah kekurangan ekonomi, pernah ngasih makan nasi kering di liwat, terus masaknya dipakai kayu, terus yang ibu selalu ingat di situ. Kalau makan ngumpulin nasi nggak habis dijemur. Terus itu yang bagus ibu kumpulin tuh, saya dapat ada kali seminggu makan nasi kering gitu. Oh, itu dari nasi ibu sendiri? Bukan, dikasih. Oh, nasi dikasih sama orang yang udah habis, udah tinggal sisaan. Iya, dijemur. Terus ibu masih bagus ya, ibu rendem pakai air, kukus di atas langseng itu. Makanya kalau ada anak makan dicek-cek ini kan kamu nggak ngerasain kalau lagi nggak ada, lagi kekurangan tuh nasi sampai nasi kering sampai dimakan gitu. Maka dari itu ibu selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya, tolong hargai beras yang kita punya. Iya. Nah, dengan pengalaman yang ibu sudah punya yang begitu sangat pahit sampai memakan nasi kering,
lalu Ibu olah kembali untuk bisa dikonsumsi bersama suami, bersama keluarga. Hikmah yang Ibu ambil apa untuk sekarang ini? Nah, sekarang nggak jelas sekarang Iya. kan punya yatim. Kadang kalau lagi dapat apa rezeki ya ibu suka dibeliin beras buat panjang-panjangin hari biar cukup sebulan. Bukan cukup sebulan biar tiap hari nggak sampai lambat makan gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan dari segala macam apapun cobaan yang udah Ibu hadapi, jangan sampai terulang kembali. Kamu juga mudah-mudahan ada niatan untuk bekerja, bahagiakan ibunya. Paham? Ajudan! Ya, Bu. Ibu bersabar ya. Ibu harus tetap tabah, tegar. Ibu harus bersyukur sudah mempunyai usaha. Berarti di sini Ibu tidak tinggal diam dengan keadaan. Kalau nggak usaha ya ntar tiap hari makan apaan. Yang mau Ibu berdagang lebih luas lagi, jangan hanya barang-barang Ya, makanan karena kecil. kurang modal mas, kadang-kadang kan modalnya juga kadang-kadang kalau lagi ada ya ada, kalau lagi nggak ada beli ini paling 5, Ya. beli kopi 5, kalau lagi nggak ada ya begitu. Jika Ibu selalu mempergunjingkan modal, saya akan kasih Ibu sebuah modal tambahan usaha sebesar 12 juta rupiah. Jadi saya mohon ini harus dimanfaatkan sekali. Jangan membeli barang-barang yang tidak penting ya. Saya ucapkan selamat, Ibu berhak mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah. Ya Allah, nggak sangka-sangka ya Allah. Ibu bahagia nggak? Bahagia banget mas, nggak sangka-sangka ibu mau dapat rezeki kayak ini. Kalau begitu, Ibu mempunyai tugas dari saya. Ibu harus habiskan uang ini dalam waktu hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Ibu pergi ke pasar, harus beli minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali Ibu. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Nisa, dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Siap. Pastinya Ibu akan aman sama berbelanja. Apakah Ibu sudah paham? Baik. Dalam uang ketiga, 1, 2, 3. Ibu semua. Ayo Bu, semangat Bu. Jauh nggak Bu pasarnya? Banget jauh. Jauh ya? Banget. Permisi Kak. Belok. Belok mana Bu? Jauh mana? Ayo Bu, semangat Bu, semangat Bu. Gimana? Ke sini? Jauh Pak, pasar. Jauh ya? Ya udah nggak apa-apa. Ayo. Ayo Bu. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Oh mbak, cepat mbak. Aduh. Masih jauh? Nyebrang jalanan Bu. Berarti kita harus menghabiskan waktu di jalan ya Bu ya? Ya udah semangat ya Bu. Kita lari cepetan Bu.